Pertama, atau syubhat yang pertama, mereka biasa lontarkan adanya bid'ah hasanah. Syubhat yang kedua, yang biasa dipakai juga. Ya. Mereka memahami perkataan Umar bin Khattab tentang salat tarawih. Umar bin Khattab mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini salat tarawih. Ya. Berarti ada bid'ah yang baik. Kalian memang ini ahli sunnah jahat. Ya. Karena mengatakan bid'ah itu sesat. Dan menyelisihi salat kalian Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya. Maka sekali lagi saya katakan wa kam aiban qaulan sahihan wa afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencerca perkataan yang benar dan rusaknya dari pemahaman yang rusak. Apa? Ya, timbulnya dari pemahaman yang rusak. Lagi-lagi itu. Sekarang kita lihat apa maksud ni'mal bid'ah ini. Sekarang bid'ah sisi bahasa artinya apa? Bid'ah itu artinya asy-syai'ul ladzi yukhtara laysa ala mithalin sabiq. Ini dari sisi bahasa. Sesuatu yang dibikin tidak ada contoh sebelumnya. Saat ini bid'ah. Ya. Dari sisi bahasa, ada nggak di zaman Ibnu Taimiyah tab? Ya. Oh, kalau ada mungkin sudah direkamnya ceramah-ceramah Ibnu Taimiyah. Ya. Ada nggak di zaman Rasulullah tab? Berarti bid'ah. Bid'ah dari sisi apa? Hah? Sisi bahasa. Ya. So, bid'ah dari sisi bahasa itu artinya membuat sesuatu yang baru tidak ada contoh sebelumnya. Ini dari sisi bahasa. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Allah itu adalah yang membid'ah langit dan bumi. Apa artinya membid'ah di sini? Artinya membuat langit dan bumi ini ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Dipahami? Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ditugaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kuntu bid'an minar rusul." Dan saya bukanlah bid'ah dari para rasul. Artinya saya ini bukan rasul pertama, tidak ada rasul sebelumnya. Ini bid'ah dari sisi apa? Sisi bahasa. Jadi bid'ah dari sisi bahasa itu artinya sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Tidak ada contoh sebelumnya. Sekarang kita lihat perkataan Umar bin Khattab ini. Ni'mal bid'ah hadhihi. Tidak ada bid'ah apa? Ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, salat tarawih. Maka kita jawab syubhat mereka ini dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, kita katakan bahwa salat tarawih itu ada nasnya tentang disyariatkan dalam Islam. Ada nas disyariatkan. Itu dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dan juga di dalam hadits Ubay bin Ka'ab dan banyak lagi dari para sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat tarawih. Cuma salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau salat di malam ke-25, malam ke-27, malam 25, 23, 25, 27. Dipahami? Setelah itu tidak keluar, cuma 3 malam saja dalam 1 bulan. Ya. Kenapa beliau tidak laksanakan 1 bulan total, 1 bulan penuh? Beliau tidak laksanakan, beliau sebutkan ketakutan beliau karena kalau beliau laksanakan setiap hari, beliau takut hal ini akan diwajibkan atas umatnya. Nah, begitu beliau meninggal, karena asalnya ini adalah sunnah, kalau beliau sudah meninggal, maka sunnahnya salat tarawih harusnya setiap malam. Tapi karena Nabi ada uzur tidak melakukan karena takut untuk diwajibkan. Begitu beliau meninggal, uzur ini sudah hilang. Ya kan? Wahyu sudah berhenti, sudah sempurna Islam. Karena itu sudah tetap. Nah, maka salat tarawih pun dikerjakan setiap hari sebagaimana disarankan oleh Nabi melalui lisan beliau. Dipahami? Nah, karena itulah tatkala baru dilaksanakan oleh para sahabat di zaman Umar berkata, "Ni'mal bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Pekerjaan mereka ini secara berjamaah sekarang ini baru terjadi sekarang, ya setiap hari. Sebelumnya terjadi, tapi tidak setiap hari, dan Nabi sudah mensyariatkan setiap hari. Di dalam sabda beliau. Dipahami sampai sini ya? Nah, jadi ini jawaban yang pertama. Bahwa bid'ah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab di sini bukan bid'ah dari sisi syariat, tetapi bid'ah dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Kemudian jawaban yang kedua. Sudah anggaplah
Ya, andai kata benar Umar bin Khattab mengatakan hal tersebut, dan anggap itu adalah bid'ah yang baik menurut Umar bin Khattab, maka kita katakan itu ucapan Umar bin Khattab. Ucapan Umar bin Khattab dan menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan juga menyelisihi para sahabat yang lainnya. Ya. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, kalau para sahabat berselisih dalam satu pendapat, maka tidak ada hujjah menurut kesepakatan para ulama dalam pendapat sahabat itu. Yang dipakai adalah Al-Quran was Sunnah. Maka yang diambil adalah hadits Nabi yang mengatakan setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Iya. Itu jawaban yang kedua. Iya. Baik, kemudian syubhat yang lainnya, syubhat yang ketiga. Ada asar dari Ibnu Umar atau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, kata beliau, "Ma ra'ahul muslimun hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan." Ya, katanya siapa atau apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu adalah baik, maka itu di sisi Allah adalah baik. Nah, di sini sebagian orang mengatakan, memahami, kalau begitu ada bid'ah yang baik. Kalau kaum muslimin melihat ini baik, maka ini adalah bid'ah yang baik. Ya. Ini pendapat sebagian orang juga. Maka kita katakan ini adalah asar dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu pemahamannya seperti yang kalian pahami. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan pemahaman kalian juga salah. Sebab di sini yang dikatakan al-muslimun, dan muslimun di zaman itu siapa? Hah? Para sahabat, dan para sahabat itu adalah orang yang paling benci terhadap bid'ah. Ya. Jadi apa yang mereka lihat baik itu menurut timbangan syariat Al-Quran dan Sunnah, dan mungkin bikin perkara yang baru. Dan mungkin bikin perkara yang baru. Kemudian kalimat al-muslimun di sini, ya, alif lam di situ maknanya lil ahad, bukan lil istighraq. Artinya lil ahad itu adalah muslimun tertentu, yaitu mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Apa yang diinginkan al-muslimin adalah ahlul ijma'. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Para ulama kalau sepakat ijma' di atas perkara, dan para ulama tidak pernah ijma' di atas perkara yang tidak ada dalilnya. Pasti semuanya mempunyai landasan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini dulu hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah, dan dengan ini rontoklah syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik. Ya. Dan ini adalah musibah. Ada di antara umat Islam yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mentahdir dari bid'ah sebelum bid'ah itu ada. Ya. Ada nggak bid'ah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Ayat itu tadi dan hadits yang kita baca, semuanya itu di zaman Nabi, belum ada bid'ah waktu itu. Dan beliau telah mentahdir akan hal tersebut, menunjukkan ini betul-betul bahaya sekali. Sebagaimana para nabi telah mentahdir dari Dajjal, setiap nabi telah mentahdir dari Dajjal karena bahayanya Dajjal ini dan fitnah bagi manusia. Sama dengan bid'ah ini. Bid'ah ini adalah fitnah bagi manusia, karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma', kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya bid'ah ini lebih sesat dan lebih bahaya daripada maksiat. Iya, lebih sesat dan lebih bahaya dari maksiat. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri berkata, bid'ah itu lebih sesat daripada maksiat. Kalau bid'ah dan lebih dicintai dari iblis, lebih dicintai oleh iblis, bid'ah. Kenapa? Kalau bid'ah sulit orang-orang yang melakukan bid'ah itu tobat. Ya. Tapi kalau maksiat itu bisa diampuni. Tapi kalau bid'ah itu tidak diampuni sama sekali. Tidak kan? Diampuni. Ya. Karena itulah wajar kalau para ulama sepakat bahwa bid'ah lebih sesat daripada maksiat. Ya. Karena itulah banyak para imam yang mengatakan bahwasanya andai kata saya diitari oleh kera-kera dan oleh khanazir, babi-babi, itu lebih saya sukai daripada saya duduk dan di sekitar saya orang-orang ahlul bid'ah. Ya, sebab sangat jeleknya bid'ah ini. Ya. Dan ada sebagian para ulama yang mengatakan kepada anaknya yang masuk kepada ahlul bid'ah,
Ya, katanya wahai anakku, kalau kamu duduk dengan tukang minum khamar, tukang minuman keras, itu lebih baik bagi saya daripada kamu duduk dengan ahlul bid'ah. Ya, tukang minum keras cuman memberikan jiran kemaksiatan saja. Dan itu mudah, sadar, selesai. Kalau bid'ah ini membahayakan agamanya dan bisa kafir keluar dari agama. Ya. Dan ini insyaallah taala pembicaraan khusus, dan saya akan terangkan insyaallah taala dengan muhadarah yang seperti ini karena panjangnya dan banyaknya dalil yang menerangkan tentang hal tersebut pada pertemuan besok insyaallah taala. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita lanjutkan ba'da al-'asr insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan saya akan prioritaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Dan kalau masih ada waktu luang insyaallah taala yang lainnya kita akan memohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan taufik untuk menjawabnya. Pertanyaan bid'ah itu tidak diampuni. Jadi bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa dosa para makhluk diampuni dosa para makhluk kecuali kesyirikan? Iya. Kalimat bid'ah itu tidak diampuni itu tadi saya nukil dari perkataan Sufyan ats-Tsauri. Al-bid'atu la yutabu 'alaiha. Bid'ah tidak diampuni atasnya. Maksudnya bukan tidak diampuni di sini dalam artian tidak diampuni secara mutlak. Ya. Semuanya tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman asal dari Sufyan ats-Tsauri ini kayaknya beliau inginkan hanya mimbabi taglib atau besarnya dosa akan hal tersebut berdasarkan nas-nas yang ada tadi. Adapun ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka ayat ini sangat jelas menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selainnya bagi yang dikehendaki. Ya, cuman orang yang berbuat bid'ah ini dosa yang sangat besar sekali. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, la yalqa Allah al-abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairul lahu min an yalqahu bi syai' min al-ahwa. Kata beliau, andai kata seorang hamba menghadap kepada Allah dengan seluruh dosa selain dari dosa kesyirikan, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia menghadap kepada Allah dengan membawa dosa bid'ah itu tadi, atau membawa sesuatu dari bid'ah itu tadi. Ini menunjukkan khaturah, bahaya bid'ah yang sangat besar. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i dan juga Sufyan ats-Tsauri seperti yang saya nukilkan tadi, itu keras di dalam menyikapinya, tapi bukan maknanya tidak diampuni sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Semuanya di bawah masyiah, akan tetapi itu penjelasannya yang saya uraikan tadi, bahwa itu mungkin mimbabi taglib, hukum kebanyakan, atau menunjukkan masir yang pas arah orang yang berbuat bid'ah itu adalah tempatnya mendapatkan siksaan
sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong diterangkan tentang bid'ahnya barzanji yang banyak dilakukan oleh orang serta dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, dalil-dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka perkara tersebut adalah tertolak. Dan barzanji ini adalah nisbah kepada orang yang bernama Ja'far al-Barzanji. Iya. Dan di dalam kitabnya itu isinya adalah masalah sirah an-nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya penuh dengan kisah-kisah yang lemah. Ya, dari apa yang dia sebutkan, bahkan kisah-kisah yang maudhu'ah. Bahkan saya melihat di dalamnya juga di bagian doa terakhir itu ada bentuk kesyirikan. Ya, tawassul. Sebab di situ dia katakan wa atawassalu bidzatil Muhammadiyah. Dan saya bertawassul dengan zat Nabi Muhammad. Ini syirik akbar. Ini salah satu letak kesyirikan orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta dan Maha memberi rezeki, mengakui sebagian nama-nama dan sifat Allah. Kemudian mengakui Allah mempunyai arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Orang-orang musyrikun. Tapi salah satu titik letak kesyirikan mereka itu menjadikan perantara wasail antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan mereka itu tadi. Sama dengan ini, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini adalah kesyirikan. Padahal tawassul itu tidak boleh kecuali tidak boleh sama sekali. Ya, bertawassul tersebut menjadikan perantara tidak boleh dengan seorang nabi dan tidak boleh dengan seorang malaikat, dan itu hukumnya adalah syirik akbar. Dan ini ada di dalam Al-Barzanji. Ya. Ditambah dengan itu, Al-Barzanji ini tidak ditahu ini orang baik atau orang bagaimana. Ya. Dan isi yang kisah dari buku yang disebutkan kisahnya adalah sirah. Terus untuk apa? Ya, dibaca dan diambil berkah darinya. Ya, tiap malam Jumat Barzanji. Ya, kemudian acara resep mau kawin Barzanji. Kayaknya kalau tidak Barzanji akan turun kiamat nanti. Ya. Orang haji Barzanji setiap Jumat, keluarga yang ditinggal. Ya, sampai ada heran orang-orang awam. Ya, ketika tragedi Mina. Loh, kok saya sudah berjanji setiap pekan mati juga keluarga saya. Ya, dasar memang karena bid'ah itu yang kamu lakukan. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala murka sehingga kamu kena musibah. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perkaranya akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Ya, hati-hati. Maka berjanji ini adalah bid'ah. Ya. Dan sama sekali tidak disunnahkan untuk dibaca dan juga tidak dianjurkan. Ya. Bahkan harusnya buku Al-Barzanji ini dimasukkan ke dalam buku-buku yang harus dibakar. Ya. Sebab ada sebagian para ulama yang membuat karangan tersendiri tentang buku-buku sesat yang harus dibakar. Ya, dan Barzanji sangat tepat untuk dimasukkan dari deretan buku-buku itu. Ya, karena kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan itu tadi, wallahul musta'an. Ya. Tertipu orang-orang awam membacanya, tidak tahu membaca saja. Ya, ada yang hafal mati. Saya ditanya artinya apa? Nggak tahu. Ya. Ada yang hafal Barzanjinya sekaligus dengan terjemahannya. Nah, ini sudah menjadi musibah dan malapetaka hampir di setiap tempat. Ya, di Sulawesi ini khususnya dan juga di daerah-daerah lainnya. Ya, wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya menjawab pertanyaan seorang wanita yang masih jahil? Yang menanyakan masalah agama. Apakah boleh menjawab secara langsung berhadapan? Apa nih ya kalau masalah wanita yang masih jahil? Semua dari kita masih jahil ya. Jadi maksudnya wanita yang baru mau belajar agama, begitu bagusnya. Yang menanyakan masalah agama, apakah boleh menjawab secara langsung berhadapan?
dalam kondisi tersebut sangat susah dihindari. Mengingat kondisi kampus yang tidak islami, kalau tidak boleh bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita punya kaidah umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki mukmin, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin, laki-laki mukmin, untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada wanita mukminah, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pandangan pertama, ya. Kemudian memandang tidak sengaja, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kamu palingkan wajahmu. Iya. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya memandang kepada perempuan yang bukan mahram, dan kewajiban kita untuk menundukkan pandangan. Kewajiban kita untuk menundukkan pandangan. Sebab memandang tersebut akan menjurus dan membawa kepada fitnah, kepada zina. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Inna Allah kataba ala ibnu Adam nasibahu minaz zina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas setiap anak Adam bagiannya dari zina. Wa zinal ainaini an-nazar. Zina kedua mata itu adalah melihat. Nah, wa zina al-yadaini al-batsh. Dan zina kedua tangan adalah memegang. Wa zina ar-rijlaini al-mash. Dan zinanya kaki adalah berjalan. Wa yusaddiquhu al-farju aw yukadzibuhu. Dan dibenarkan oleh al-farj atau didustakan. Maka zina itu atau memandang kepada perempuan yang bukan mahram, ini adalah perkara yang berbahaya. Maka pertama di sini, ya, seperti perumpamaan orang Indonesia, ya, harusnya kita jadikan ukuran, jangan menjadi lilin menerangi tetapi membakar diri sendiri. Ya. Dia ingin memperbaiki orang, tapi dia juga jatuh di dalam sesuatu yang membahayakan agamanya. Maka kalau keadaannya seperti yang disebutkan oleh akh di sini, maka kalau memang ingin bertanya tentang masalah agama, ya, bilang saja, saya tidak bisa menjawab secara langsung begini. Ya, itu menurut pengetahuan agama yang saya ketahui. Kalau ingin bertanya, maka ditulis di surat atau ditulis di kertas, dan saya akan jawab juga di kertas. Kalau memang betul-betul hendak membantu saudaranya, kan begitu ya? Nah, iya, ditulis di kertas. Kalau memang hendak menjawab, dan orang yang membantu seseorang di dalam kebaikan, itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Dan juga di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dan juga di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Nah, maka kalau pertanyaannya harus, ya, maka segera, ya, dengan cara itu tadi. Kalau misalnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang darurat, ya, dan ini saya kira jarang, ya, atau mungkin anggaplah tidak ada, ya, darurat harus dijawab seketika itu juga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan engkau. Maka hendaknya dijawab misalnya di belakang hijab, atau yang menundukkan pandangan, dan seterusnya dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berhadapan langsung, bahkan harus di belakang hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna." Apabila kalian meminta kepada mereka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini teguran kepada para sahabat, maka mintalah dari belakang hijab, dari belakang tirai. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini para sahabat ini, ya. Apalagi kita, ya, yang hidup di zaman ini.
Wallahul musta'an. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim beliau berkata, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Hati-hati kalian masuk kepada perempuan yang bukan mahram. Terus ada yang nanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu? Bagaimana pendapatmu tentang al-hamu?" Ipar. Kata beliau, "Al-hamu al-maut." Ipar itu adalah maut. Ya, ipar aja maut. Apalagi ada teman kampus. Wallahul musta'an. Ya, sekir demikian ya. Gimana ini yang saya jelasin ya? Baik, apa hukumnya salat terus menerus dengan memakai sajadah? Apakah ini yang termasuk bid'ah? Iya, kalau terus menerus itu sudah masuk ke dalam kategori bid'ah. Iya. Sebab Nabi SAW kadang salat memakai pengalas, kadang. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi banyak hadis menunjukkan beliau salat tidak memakai pengalas. Seperti dalam hadis yang sahih beliau salat dan bangun dan dahi beliau telah berlumur dengan lumpur tatkala hujan. Ini menunjukkan beliau sujud langsung di tanah. Ya. Dan para sahabat sujud langsung di tanah ketika panas itu. Nah, dan banyak lagi hadis menunjukkan bahwa tidak selamanya harus di atas sajadah. Iya. Ini yang pertama. Ya, jadi kalau dia mengkhususkan terus menerus atau menjadikan itu sebagai adat atau apalagi keyakinan sebagian orang kayaknya salatnya kurang khusyuk kalau tidak di atas sajadah, maka ini semua dari perkara bid'ah yang menyelisihi sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan afdalnya adalah sujud di apa? Sujud tidak menggunakan sajadah. Sujud langsung ke tempat sujud. Itu yang paling afdal. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ah. Al-jabha wa asyara ila anfih wal yadaini wal rukbataini wa atrafir rijlain." Kata beliau, saya diperintah untuk sujud di atas 7. Beliau mengatakan dahi. Dan beliau tunjuk hidungnya. Artinya apa? Dahi dan hidung. Kemudian beliau katakan dan kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung-ujung jari kaki. Nah, itu diperintahkan sujud secara langsung. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ah. Ini menunjukkan afdalnya dan utamanya sujud secara langsung. Tapi kalau memakai sajadah dan alat sekali-sekali, maka tidak apa-apa insyaallah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, ya riwayat Bukhari dan lain-lainnya. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya jika seseorang telah mengetahui suatu perbuatan maksiat tetapi tetap melakukannya? Ini bahaya. Ya, kalau seperti ini. Dan hendaknya banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati itu, ya, kalau dia terus-menerus larut di dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hatinya dan tidak bisa mendengar sama sekali. Nah, falamma zagu azaghallahu qulubahu. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka tambah menyimpang. Ya. Nah, dan juga akan ditutup ya mata hatinya tersebut. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang hamba tiap kali melakukan maksiat atau melakukan dosa, ya maka akan dititikkan ke dalamnya titik hitam. Kalau dia tidak mengingkari terus, dititikkan sampai hitam dan membungkus hatinya hitam, kemudian dibungkus dia dengan sesuatu dan tubi alaihi, dan tidak bisa lagi mendengar petunjuk dan tidak bisa mendengar lagi nasihat. Nah, itulah yang dikatakan oleh dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalla, sekali-sekali tidak, bahkan rana, ditutupi hati-hati mereka. Ini keadaan orang-orang yang larut di dalam maksiat. Harusnya seorang muslim apabila mereka berbuat maksiat, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, wastaghfiruh, dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari maksiat tersebut dan menjauhi apa-apa atau perantara-perantara, wasilah-wasilah yang bisa mengantar dia jatuh ke dalam maksiat itu. Harusnya dijauhi hal tersebut dan jangan sampai dia larut ke dalam maksiat dan membahayakan dirinya. Dan hendaknya dia ingat bahwasanya sebentar lagi dia akan mati dan menghadap, harus mempertanggungjawabkan hal tersebut
di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang akan merasakan kematian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat itu mempunyai ajal. Apabila telah datang ajalnya, tidak akan dapat dia majukan dan tidak dapat dia undurkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kamu akan didapatkan oleh kematian walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh melindungi kamu. Maka kematian akan mendapati kita, lambat atau tidak, ya hari ini, detik ini, besok atau lusa atau akan datang. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Maka hendaknya setiap orang merasa kasihan akan dirinya sendiri dan merasa terbebani apabila melaksanakan maksiat, sehingga banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya banyak duduk dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan biqana yang salihah, orang-orang yang bisa mengajari dia dan mengingatkan dia apabila jatuh ke dalam maksiat tersebut. Wallahu taala alam. Meminjam atau mendengar kaset-kaset ta'lim dari akhwat Laskar Jihad. Tapi merupakan rekaman yang sudah lama. Itu perkara-perkara yang tidak perselisihan, kesalahan dalam sholat, hukum gambar dan lain-lainnya. Ini bagus dijawab besok. Ya, ada bab khusus. Ya, bab khusus tentang hukum menjauhi orang-orang yang menyimpang. Nah, saya pernah mendengar bahwa waktu tabligh akbar baru-baru ini, Yayasan Wahda Islamiyah, Hizbiyah, Sururiyah, Ahlul Bid'ah, kalau betul tolong jelaskan secara singkat penyimpangannya. Kalau yang betul, Yayasan Wahda Islamiyah seperti yang dikatakan di atas, apa hukumnya menghadiri ta'lim mereka? Nah, seperti yang dikatakan di atas, benar 100%. Ya. Dan insyaallah ta'ala penjelasannya akan ada tabligh akbar tersendiri. Insyaallah ta'ala. Dekat insyaallah. Absyir. Sesuatu amalan dapat terhapus apabila berbuat bid'ah seperti berbuat syirik. Enggak, kalau kesyirikan dia menghapuskan seluruh amalan. Syirikan jelas nas dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama bid'ah itu ada dua macam ya. Ada bid'ah mengkafirkan dan ada bid'ah tidak mengkafirkan. Kalau bid'ah yang mengkafirkan dia keluar dari Islam, seperti bid'ah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, mengatakan Al-Quran itu katanya makhluk. Ya, bukan firman Allah, tapi makhluk. Ini bid'ah seperti ini, bid'ah mukaffar. Orang yang meyakininya kafir keluar dari Islam dan dikafirkan oleh 500 orang ulama. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dan sebelumnya Imam At-Tabarani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim dalam dua bait syair, laqad taqallada fi kufrihi khamsina fi ashrin min al-ulama'i fil buldani wal Lalikai haka'an hum bal qad haka qablahu At-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan mereka, orang-orang Jahmiyah, 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Berapa itu? 500. 500 ini dihikayatkan dari Imam Al-Lalikai dan sebelumnya telah dihikayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dan Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menghikayatkan dari 500 orang ini, kata beliau, dari ini kalau saya tambah lagi dan saya tambah lagi tenaga untuk mencari, saya akan dapatkan lagi lebih banyak. Imam Al-Zahabi menukil dalam Syiar Alamin Nubala sekitar 1000 orang yang mengkafirkan mereka. Maka kalau bid'ahnya bid'ah yang mengkafirkan seperti ini, iya, hancur seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menghikayatkan para nabi dan keutamaan mereka dalam surah Al-An'am, Allah menegaskan, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan mereka. Kesyirikan bahaya, menghancurkan seluruh amalan. Tapi kalau bid'ah ini tidak menghancurkan seluruh amalan, tapi sangat membahayakan amalannya. Sebab bisa memakan amalannya yang lain. Ya, bisa memakan amalannya yang lain. Ya, wallahu musta'an.
Ya, dan sekira ini penjelasan yang panjang sebenarnya, dan saya hanya sekedar mengambil satu subbab dari pembahasan bid'ah. Ya. Bagaimana dengan orang pelaku bid'ah, namun mereka tidak mengetahuinya? Kalau dia tidak mengetahui, maka diharapkan mudah-mudahan mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab tidak mengetahuinya itu. Ya. Nah, insyaallah Ta'ala mendapatkan udzur kalau memang benar-benar tidak tahu. Ya. Tapi pada saat dia tahu, harus segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya kalau tidak tahu, tidak berdosa? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Nabi SAW, atau juga di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, hadits Umar, kayaknya juga ada dari hadits Abu Hurairah, kalau bukan Abu Hurairah, Ibnu Umar, tentang kisah orang yang ketika mau meninggal itu berwasiat kepada anak-anaknya. Tanya, wahai anak-anakku, kalau saya meninggal, kalian bakar jasad saya. Setelah itu sampai menjadi debu, maka debunya ambil, bagi dua, sebagian buang ke laut, sebagiannya lagi buang ke mana? Bumi. Sebab kalau Allah, kalau saya tidak dibakar seperti ini, saya takutkan Allah akan menyiksa saya karena dosa-dosa saya. Ini kekufuran ini, mengingkari kemampuan Allah. Ini bid'ah besar ya? Kafir. Kafir orang yang mengingkari Allah itu tidak mampu mengumpulkan orang yang hidup. Ya. Tapi ini orang nggak tahu. Ya. Orang ini nggak tahu. Maka begitu dia meninggal, dilaksanakan wasiatnya sama anak-anaknya. Ya, dilemparkan betul seperti yang dikatakan. Maka Allah berfirman kepada laut, wahai laut, kumpulkan apa yang kamu dapat. Wahai bumi, kumpulkan apa yang kamu dapat. Tiba-tiba orang ini berdiri kembali. Kemudian ditanya kepada orang ini, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Kata, ya Rabb, saya takut kepada siksaanmu. Jadi zahir, dia hanya takut kepada Allah, melakukan hal tersebut bukan untuk menentang Allah, itu dia tidak tahu. Nah, karena itulah dia mendapatkan udzur dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kabarkan, maka Allah mengampuni orang tersebut. Ya, diampuni justru karena ketidaktahuan. Ini kalau tidak tahu sama sekali dan belum sampai hujjah kepadanya. Tapi kalau sudah tahu, ya wailak, betapa celakanya engkau. Kalau engkau mengetahui dan itu, kamu tetap lakukan. Wallahul musta'an. Masih kayaknya. Ini sudah. Bagaimana cara menghukumi bahwa seseorang itu termasuk ahlul bid'ah? Pertama, dibedakan antara ahlul bid'ah dan mubtadi'. Ahlul bid'ah orang yang melakukan bid'ah, pelaku bid'ah secara umum. Siapa saja yang melakukan bid'ah masuk ke dalam deretan orang yang melakukan bid'ah. Cuman berbeda kadar bid'ah yang dilakukan, dan menjauhi mereka itu tergantung dengan kadar bid'ah yang dilakukan, sebagaimana yang kita akan terangkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Iya. Tapi kalau menghukumi dia itu sebagai mubtadi, pelaku bid'ah, bab mubtadi ini sudah merupakan nama, sudah sifat. Ya, pelaku bid'ah tetap, penamaan tetap mubtadi, maka ini kata Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, dihukumi dengan hal tersebut dengan dua perkara. Yang pertama, kalau dia menyelisihi usul min usul ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok dari pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang dipermasalahkan oleh ahli sunnah, seperti dia mengingkari kewajiban salat, ada mubtadi kelas kakap. Dan juga kalau mengingkari bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, ini juga mubtadi, keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mengingkari atau mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini mubtadi, bahkan mubtadi yang dikafirkan seperti yang kita katakan tadi. Nah, kemudian mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat, mengingkari bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, mengingkari as-sirat, mengingkari al-haud, telaga pada hari kiamat, dan seterusnya dari perkara-perkara pokok yang merupakan usul ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati di atas dalil Al-Quran was sunnah. Maka ini dikeluarkan dari posisi ahli sunnah dan dikatakan ahlul bidah. Ini kalau menyelisih, pertama menyelisih usul, yang kedua menyelisih furu'. Menyelisih furu' tetapi memperbanyak hal tersebut. Misalnya dia melakukan maulid, ini furu', cabang bidah, tetapi dia banyak melakukan hal yang semisal itu. Maulid lah, Isra Mi'raj lah, satu Muharram lah, satu ini, ada masuk ke dalam deretan
mubtadi karena terlalu banyak. Nah, wallahu musta'an. Tolong dijelaskan kaidah-kaidah dalam mentahdir seseorang. Ini adalah penjelasan yang sangat panjang dan dibutuhkan muhadharah khusus, ya, untuk meletakkan kaidah-kaidah pokok di dalam hal tersebut. Apa hukumnya menutup telinga ketika khutbah Jumat? Karena khutbah tersebut hanya berisi tentang syubhat-syubhat dalam hal bid'ah. Pertanyaan yang bagus. Ya. Dan ini musibah sebenarnya. Ya. Karena kalau kita mendengar banyak khatib, itu pembicaraan yang ngawur. Ada yang kadang di atas cerita kerjaannya di kantor, ada yang di atas cerita tentang politiknya. Bahkan lebih aneh lagi, ada di daerah Pancira itu khutbah Jumat, ya, judulnya peranan pramuka dalam pembangunan Indonesia. Apa ini khutbah Jumat judul seperti ini? Nah, maka ini musibah ya kawan. Ya, karena itulah kita harus melihat dan menimbang. Ya, kita harus melihat dan menimbang bagaimana sikap dan syariat Islam di dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi pertama khutbah Jumat itu faedahnya untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Kalau dipanggil untuk salat pada hari Jumat, bersegeralah ke zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian para ulama salaf mengatakan ketika ditanya tentang para pemerintahan di zaman mereka, pemerintahan tidak khutbah Jumat, dia baca keputusan negara, dia baca di khutbah. Maka apa yang dia lakukan? Maka kata imam ini yang ditanya, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir saja, baca tasbih, baca zikir, dia dengarkan. Ya, zikir, dia tasbih. Maka yang pantas jangan dia menutup telinganya, sebab itu berbahaya juga, kan membuat fitnah di kalangan orang-orang banyak. Ya, tetapi yang dia lakukan, dia zikir, dia baca apa yang bermanfaat. Ya, sebab yang dimaksudkan dalam Jumat adalah apa? Zikrullah. Ya. Adapun ini bukan zikir kepada Allah, kecuali kalau khatibnya berbicara benar masalah agama, masalah ini, mengingatkan kembali kepada zikir kepada Allah, mengingatkan kepada Allah, kepada Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini baru didengar dan tidak boleh bergerak. Siapa yang bergerak, faqad lagha, kata Nabi SAW, dia telah berbuat sia-sia. Nah, ini yang baru kena hukum. Tapi kalau bicaranya ngawur, ngelantur sana sini seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini harusnya kita menggunakan kesempatan dan memanfaatkan perintah dalam ayat fas'au ila dzikrillah, bersegeralah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu, Allahu a'lam. Mohon dijelaskan apakah itu kelompok para salafus saleh, salah satu kelompok. Mohon diterangkan siapa kelompok yang sah. Tapi pertanyaan yang bagus, dan ini kita telah jawab di dalam daurah kemarin di UNM, dan penjelasan di situ lengkap insyaallah. Kesimpulannya bahwa manhajus salaf, as-salafus salih, ahli sunnah wal jamaah, al-firqatul najiyah, kemudian al-ghuraba dan at-taifatul mansurah dan lain-lainnya dari penamanya, itu bukan kelompok, itu pensifatan. Ya. Kalaupun kelompok, maka kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketaatan mereka hanya kepada Rasulullah. Walanya, loyalitasnya hanya kepada al-Islam, dan bara'nya menanamkan sikap permusuhan dan kebencian hanya karena Islam. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan siapa saja yang berada di atas sifat dan ciri mereka, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Apakah orang Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang Amerika, orang Inggris, siapa saja, kalau berada di atas pokok ini, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah, dan itu bukan kelompok hizbiyah. Adapun kelompok-kelompok hizbiyah yang keluar dari Al-Quran was Sunnah dan lain-lainnya, maka itu adalah kelompok yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Janganlah kamu seperti kaum musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka bergolong-golongan. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok terhadap kelompoknya berbangga. Oh, ini yayasanku, oh ini forumku, oh ini iniku. Itu yang dibanggakan dan diangkat-angkat nama yayasannya, nama forumnya, bukan nama dakwanya. Bukan sifat dari dakwah yang dia bawa. Ya, maka itu dari musibah dan dari petaka hizbiyah yang terlarang, dan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan nabinya dari hal tersebut di dalam firman-Nya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Dan banyak dalil menjelaskan hal tersebut. Wallahu taala alam. Hukumnya
Apa hukumnya pernikahan dini menurut Al-Quran dan As-Sunnah?